dilirik kembali kepada para pejabat kita yang tampil bermewah, berpoya-poya di tengah-tengah kesusahan hidup rakyat yang diperlihatkan dengan cara berjualan pakaian bekas ini. Harusnya pemerintah bisa merenung. Jadi tidak hanya dengan melarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Dan saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, polemik tentang bisnis impor pakaian bekas masih tetap berlanjut tampaknya. Kita tahu bahwa anggota DPR RI Adian Pitupulu dari Partai PDI Perjuangan dengan sangat tegas dan keras menentang larangan bisnis impor pakaian bekas ini. Namun pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang penyampaian Presiden Joko Widodo berkaitan dengan bisnis impor pakaian bekas ini. Kita baca sebuah berita yang diturunkan wartaekonomi.co.id di bawah judul Jokowi sebut impor pakaian bekas sangat mengganggu. Netizen ungkit janji lapangan kerja, .2. Mereka cari uang. Berita ini hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyuarakan kekhawatiran atas dampak impor pakaian bekas terhadap perkembangan industri dalam negeri. Hal ini dia sampaikan selepas menghadiri peresmian pembukaan bisnis matching produk dalam negeri tahun 2023 di Jakarta, Rabu 15 Maret 2023. Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, kata Jokowi. Tidak cukup sekali, Jokowi kembali menegaskan bahwa bisnis impor pakaian bekas akan mengancam perkembangan industri dalam negeri. Sangat mengganggu, yang namanya impor pakaian bekas mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita, lanjut Jokowi. Pernyataan ini sontak mendapat reaksi dari netizen. Dalam kolom komen dari postingan akun Instagram @jktinfo, netizen ada yang menyoroti maraknya bisnis pakaian impor ini adalah akibat kegagalan menyediakan lapangan pekerjaan. Tentu dimaksud gagal ini pemerintah. Kok ganggu sih? Itu orang nyari uang, Pak. Mereka cari uang dengan cara seperti itu karena kegagalan Anda menyediakan lapangan kerja dan membuat ekonomi meroket seperti janji Anda di 2014. Tulis akun @n_ana. Meski demikian, pada dasarnya terkait dengan pakaian bekas impor, regulasinya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sahabat BN, memang dilematis kelihatannya tentang persoalan bisnis impor pakaian bekas ini. Kenapa dikatakan dilematis? Di satu sisi kelihatannya pemerintah melarang bisnis impor pakaian bekas. Namun di sisi lain kelihatannya rakyat membutuhkan ini
Karena melalui inilah mereka bisa berusaha untuk mendapatkan uang buat penyambung hidupnya. Kenapa ini? Memang seperti dikatakan netizen tadi, bahwa sekarang ini bukan mudah mencari pekerjaan. Sulit. Pemerintah gagal dalam penyedia lapangan kerja sebagaimana dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo di awal dia dulu mencalonkan diri sebagai presiden. Maka akibatnya sekarang memang rakyat kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Sebagai alternatif, mereka menjadi pebisnis pakaian bekas yang diimpor ke dalam negeri. Ini persoalannya. Dan yang lebih menarik lagi, sikap dari Adiana Pitupulu, anggota fraksi PDIP DPR RI, yang dengan tegas telah mengatakan bahwa dia sendiri sampai sekarang memanfaatkan impor pakaian bekas ini. Bahkan malah dia mengatakan ketika dia dilantik menjadi anggota DPR, dia tampil dengan jas yang dibelinya di tempat penjualan pakaian impor pakaian bekas di Bandung. Adiana Pitupulu pun mengatakan di media, kalau dikatakan bisnis impor pakaian bekas ini mengganggu, katakanlah mematikan industri tekstil dalam negeri, harusnya bukan impor pakaian bekas yang dilarang, tetapi UMKM yang diperkuat. Makanya Adiana Pitupulu mempertanyakan, sudah sejauh mana, sudah sefokus apa, sudah seserius apa selama ini pembinaan, motivasi, dan lain sebagainya dari kementerian terkait, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM di dalam memperkuat UMKM kita. Malah Adiana Pitupulu mencontohkan, kalau dikatakan impor pakaian bekas ini bisa mengganggu industri yang bergerak di bidang tekstil, menurut Adiana Pitupulu, UMKM yang bergerak di bidang makanan pun banyak yang gulung tikar. Kenapa? Tentu harus dilihat kepada pembinaan dari kementerian atau lembaga terkait. Apa kaitannya UMKM yang bergerak di bidang makanan dengan bisnis impor pakaian bekas? Tidak ada. Jadi dengan demikian, kembali lagi kita melihat agak dilematis kalau pemerintah hanya sekedar melakukan larangan bisnis impor pakaian bekas tanpa ada solusi yang jelas. Bagaimana dengan penyedia lapangan pekerjaan? Bagaimana dengan pembinaan, motivasi, permodalan UMKM oleh pemerintah selama ini? Bahkan netizen tegas sekali mengatakan pemerintah atau Pak Jokowi gagal menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikannya dulu. Saya bacakan lagi. Kok ganggu sih? Itu orang nyari uang, Pak. Mereka cari uang dengan cara seperti itu karena kegagalan Anda menyediakan lapangan kerja dan membuat ekonomi meroket seperti janji Anda di 2014. Berarti menurut
netizen ini, Pak Presiden Jokowi dulu tahun 2014 telah menjanjikan lapangan pekerjaan dan telah menjanjikan bahwa ekonomi akan meroket. Tapi kenyataannya seperti sekarang. Sahabat BN, sekarang kalau kita perhatikan, dilirik kembali kepada para pejabat kita yang tampil bermewah, berpoya-poya di tengah-tengah kesusahan hidup rakyat yang diperlihatkan dengan cara berjualan pakaian bekas ini. Harusnya pemerintah bisa merenung, melihat kondisi rakyat yang sekarang ini. Mungkin saja dengan sangat terpaksa mereka menjadi penjual pakaian bekas. Jadi tidak hanya dengan melarang ini, tapi melarang pejabat-pejabat korupsi. Melarang pejabat-pejabat berpoya-poya, bermewah dengan harta kekayaan yang berlimpah, dengan uang yang berlimpah ruah, yang jauh melebihi gaji dan tunjangan mereka. Seorang kepala bagian umum di Ditjen Pajak memiliki mobil Rubicon, memiliki motor gede, moge, memiliki rekening 500 miliar, belum lagi emas batangan, belum lagi rumah mewah. Jangan dibilang rakyat iri melihat itu. Tetapi rakyat hanya akan kecewa kalau uang yang didapatkannya itu, yang dipertontonkannya kepada rakyat dengan cara mengeruk uang rakyat, itu yang memiriskan bagi rakyat. Karena itu pemerintah sekali lagi harusnya mencoba merenung, melihat rakyat dengan sangat terpaksa berjualan pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberi asap dapurnya. Sekali lagi rakyat tidak iri dengan kekayaan para pejabat yang berlimpah ruah. Tetapi andaikan uang yang didapatkan itu dari cara korupsi, dari cara mencuri uang rakyat, dari cara KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu yang mengecewakan bagi rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.